Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Sabtu 23 April tahun 2022, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan layanan firman Tuhan dan mengawali setiap rutinitas kita di dalam dan didasarkan pada firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga karena pada saat ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat dan mengawali hari ini. Kami menyerahkan seluruh rencana kehidupan bahkan pekerjaan kami di dalam doa dan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menuntun kami, memberkati kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga dengan hikmat Tuhan kami bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini sebagai bahan renungan kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2022. Untuk hari Sabtu 23 April terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peristiwa penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus, para murid berkumpul bersama dalam suatu ruangan yang terkunci rapat. Mereka mengalami ketakutan terhadap orang-orang Yahudi dan para imam kepala yang telah bertanggung jawab atas peristiwa penyaliban Tuhan Yesus 3 hari sebelumnya. Para imam kepala dan para tua-tua juga mendengar ada laporan bahwa tubuh Yesus telah hilang, sehingga yang menjadi tertuduh adalah para murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus. Untuk hal inilah para murid dikejar dan dicari. Dan dalam situasi inilah para murid bersembunyi di suatu ruangan yang tertutup dan semua pintu terkunci rapat sehingga tidak memungkinkan orang bisa masuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, namun apa yang terjadi ketika para murid dalam persembunyiannya ditambah dengan suatu keadaan, rasa ketakutan, kecemasan yang begitu luar biasa.
Tepat pada minggu malamnya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yudas yang sudah mati bunuh diri setelah ia mengkhianati Yesus. Sedangkan Thomas pada waktu itu tidak bersama-sama dengan 10 murid Tuhan Yesus. Pada saat mereka bercakap-cakap memperbincangkan tentang hilangnya mayat Yesus dari kubur, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentunya reaksi para murid ketika melihat Yesus seketika itu, jelaslah mereka berada dalam keadaan yang sangat terkejut, bahkan ketakutan. Sehingga mereka mengira bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu karena Yesus bisa menembus masuk ke dalam ruangan yang pada waktu itu dalam keadaan yang tertutup dan terkunci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat mencekam, Tuhan Yesus sangat memahami apa yang dialami oleh para murid. Ketakutan, kekhawatiran, bahkan kegelisahannya. Dan kehadirannya di tengah-tengah keadaan yang demikian memberikan ketenangan dan mengucapkan kata yang meneguhkan, yaitu damai sejahtera. Dan dengan demikian juga ia menunjukkan tangan dan kakinya yang masih terdapat bekas luka setelah penyalipan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjumpaan ini para murid mendapatkan suatu pembaharuan dalam kehidupan mereka. Pikiran mereka dibuka sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan di dalam kitab suci. Mereka menjadi percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dan semuanya menjadi terang dan jelas. Apa yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan ini? Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita di tengah-tengah keadaan, situasi kehidupan kita saat ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menginginkan bahwa setiap kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun situasi, keadaan, kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari tidak kita jalani dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada begitu banyak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan terkadang bisa menghilangkan pengharapan dalam kehidupan kita, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus berdoa. Teruslah kita membaca firman-Nya. Teruslah kita menjalin persekutuan di dalam Dia. Maka Ia akan memberikan damai sejahteranya bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jangan takut, jangan khawatir akan setiap masa depan. Kita yakin dan percaya setiap apa yang kita harapkan, kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha, bahkan pekerjaan kita. Bahkan dalam menghadapi hal-hal yang di luar yang kita kehendaki, kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Melewati doa-doa, memberikan kepada kita pengertian, bahkan firman-Nya yang mengingatkan terus bahwa khawatir, cemas, ketakutan akan senantiasa boleh diubahkan dalam kuasa menjadi damai dan sejahtera. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, memberkati kita dalam sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh membuka mata hati dan pikiran kami untuk terus meyakinkan bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian perjalanan kehidupan, bahkan masa depan sekalipun. Kiranya melalui damai sejahtera yang Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan kami, memberikan kami jaminan untuk terus memiliki pengharapan, hidup di dalam ketekunan, dan menanti janji-janji Tuhan yang terjadi
indah pada saat dan waktunya bagi kami sekalian. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Laca, Mangko, Beras Belangi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kegiatan penata layanan dalam jemaat ini. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penetua, diakon, bahkan setiap orang yang diberikan kontribusi, tenaga, pikiran dalam membantu untuk melancarkan setiap kegiatan pelayan dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu untuk senantiasa memberkati setiap jemaat-jemaat dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, setiap usaha-usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya mereka senantiasa beroleh kecukupan dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan lindungilah mereka senantiasa untuk tetap bertumbuh, bertekun di dalam iman. Terima kasih Bapa. Saat ini pula kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi, memberkati kami, melingkupi kami dengan kuasa perlindungan, menjauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.